Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurma Yunita MTH pada mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi berkaitan dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Baik, berkaitan dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam, ada dua pembahasan. Yang pertama itu dalil-dalil kehujjahan hadis, yang kedua fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil kehujjahan hadis atau dalil yang menunjukkan hadis itu adalah sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran telah kita bahas minggu lalu. Namun ada baiknya kita mengulang kembali sebagai pengantar materi hari ini. Dalil-dalil kehujjahan hadis itu ada pertama dalil Al-Quran, dalil hadis, dan kedua ijma ulama. Pertama, dalil Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 80, Al-Quran An-Nisa ayat 59, dan Al-Quran Al-Hasyr ayat 7. Dan yang kedua, dalil yang menunjukkan kehujjahan hadis itu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, dan apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan sunnati atau hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dalil kehujjahan ini yaitu ijma atau kesepakatan para ulama, yang artinya ulama itu sepakat bahwa setelah Al-Quran itu ada hadis. Artinya kalau ada ulama yang mengatakan dia atau dirinya itu ulama, namun dia tidak menyepakati atau berselisih paham mengatakan setelah Al-Quran itu tidak ada hadis, maka ini tidak bisa dikatakan ulama. Kenapa? Karena ulama sudah bersepakat bahwa setelah Al-Quran itu wajib ada hadis sebagai sumber ajaran Islam. Selanjutnya kita memasuki materi berkaitan dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir di sini maksudnya adalah hadis berfungsi sebagai penguat atau mengulang kembali menetapkan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Dia fungsinya sebagai pengokoh atau memperkuat hukum yang telah terdapat dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 disebutkan bahwa faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah berpuasa atau saum. Nah, di sini ya hukum berpuasa itu artinya wajib. Atau dalam Al-Baqarah disebutkan juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya antara kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, artinya hukum berpuasa itu wajib. Dan hadis sebagai bayan takrir itu mengulang kembali atau memperkokoh kembali. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, apabila kalian melihat hilal atau bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah atau berlebaranlah. Nah, jadi hadis ini mengulang kembali, memperkuat kembali hukum yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu bayan tafsir. Maksud bayan tafsir di sini adalah hadis berfungsi sebagai penjelas atau menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau masih global atau belum terperinci maknanya atau maksudnya. Contoh di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 43 disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ayat di atas, ayat ini menjelaskan bahwa memerintahkan sholat, ya, menunaikan zakat,
dan ruku beserta orang-orang yang ruku. Maksud sholat di sini belum tahu sholat apa, bagaimana caranya. Zakat pun juga belum tahu bagaimana cara zakat, berapa ukuran zakat. Dan kembali ke sholat tadi, seperti apa takbirnya, seperti apa bacaannya, itu kita belum paham, belum tahu. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, atau sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, kata Rasulullah. Jadi, bagaimana tata cara sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, itu adanya dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Maka di sini hadis disebut sebagai bayan tafsir, atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, yang belum terperinci, atau yang masih bisa dikatakan belum jelas. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu bayan takhsis al-am atau bayan tashri'. Maksudnya adalah hadis yang mengkhususkan ayat Al-Quran atau mengecualikan ayat Al-Quran yang masih bermakna umum, atau memunculkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, umpama di dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillah bih. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, di sini artinya semua, ya kalau lihat ayat Al-Quran ini, semua binatang, bangkai binatang itu haram. Ya, darah, bangkai, daging babi itu haram. Namun ada pengecualian, ya, yang membolehkan memakan bangkai. Ada bangkai yang boleh dimakan. Contohnya ada belalang, ada ikan, itu boleh, bangkainya boleh dimakan. Sebagaimana hadis Rasulullah, telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai di sini adalah ikan dan belalang. Sedangkan yang dimaksud 2 macam darah di sini adalah hati dan limpa. Artinya hadis ini memunculkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau secara umum Al-Quran mengharamkan semua berbentuk bangkai, ya, semua hewan yang berbentuk bangkai. Tetapi hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ada bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai belalang dan ikan. Jadi di sini hadis berfungsi sebagai bayan tashri', memunculkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat yaitu bayan tabdila atau bayan nasakh wal mansukh. Artinya hadis di sini berfungsi sebagai pengganti atau penghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Artinya, diwajibkan di atas kamu apabila ada seorang di antara kamu mendapati tanda-tanda kematian dan dia memiliki harta yang banyak, maka berwasiatlah kepada ibu bapa, karib kerabat dengan cara yang baik. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa boleh berwasiat dan bahkan diwajibkan berwasiat apabila sudah memiliki tanda-tanda kematian dan memiliki harta yang banyak. Namun, hukum berwasiat di sini dihapuskan oleh sebuah hadis, oleh hadis Rasulullah yang berbunyi, La wasiatin liwarithiha. Kata Rasulullah, tiada warisan atau tiada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah mendapatkan atau akan mendapatkan haknya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam ilmu waris. Artinya tidak ada wasiat. Dan ulama sepakat kalau memang sudah ada wasiat, maka tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Artinya bayan tabdilah di sini atau bayan nasakh dan mansukh di sini adalah menghapuskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bukan ayatnya yang dihapuskan, tapi hukumnya. Contohnya tadi hukum wasiat itu dihapuskan, tidak ada lagi wasiat. Kenapa? Karena ahli waris itu akan mendapatkan haknya sesuai dengan bagian yang ada di ilmu waris.
Baik, itu tadi ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, ada bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan tasyri, dan ada bayan nasyak. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa menjadi rujukan dalam materi kita. Silakan Ananda semua lihat atau rujuk pada kitab-kitab yang telah saya cantumkan di slide ini. Inilah materi kita pada hari ini atau pada kesempatan ini berkaitan dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nanda semua tetap semangat dan ingat selalu hadis Rasulullah yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.